Astagfirullahaladzim bang. Kalau mau pansos sama saya agak pinter dikit ya. Sosok yang belakangan ini diklaim sebagai pengusaha sukses Hendry Kurnia Adi Sutikno atau John LBF digugat sebuah perusahaan karena dianggap melakukan penipuan melalui PT 5 Sekawan atau High Five. Penggugat PT Adidharma Eka Prana melalui kuasa hukumnya Arif Edison menjelaskan kliennya memiliki perjanjian dengan John LBF terkait penanganan kasus hukum dengan uang bayaran awal sebesar 800 juta rupiah. Belakangan diketahui, John LBF ternyata sama sekali tidak memiliki kompetensi hukum sehingga merugikan kliennya senilai 800 juta rupiah. Ia menjelaskan John LBF yang diduga melakukan penipuan pada 2022 lalu sama sekali tidak melakukan tugasnya dalam perjanjian yang dibuktikan dengan laporan keuangan, audit, dan pajak yang dilakukan. Wajar aja kerjaan tidak beres untuk akuntansi, laporan keuangan, audit, dan pajak. Mereka udah terima pembayaran, minta lagi uang sebesar 600 juta dan juga terakhir juga menyewakan kantor dan tidak pernah diserahkan, tapi diberikan kepada pihak lain, kata Arif melalui keterangan resminya. Dengan demikian, ia menyadari bahwa High Five bukan milik John LBF melainkan Cindy Kurniawan. Hal ini sudah diklarifikasi. Itu diklarifikasi di situs kementerian dan ternyata mereka menzolimi para pendirinya terdahulu. Mereka merampas sahamnya dengan cara yang ilegal, kata dia. Ia menambahkan John LBF tidak pernah memiliki bukti bayar beli sahamnya. Terlebih hanya dengan modal 100 juta rupiah sangat tidak mungkin untuk membuka cabang di 10 menara di Jakarta hanya dalam 1 tahun. Jadi benar-benar dari masyarakat dibohongin, negara dibohongi, dirugikan juga pajak Ibu Sri Mulyani, dan terlebih kami yang masih pengusaha kecil, ujar dia. Ia menggugat John LBF dengan total kerugian 1,8 miliar rupiah sekaligus penipuan yang melibatkan High Five. Kerugian 1,8 miliar rupiah dan kita sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Selatan 28 Januari 2023. Semoga kita bisa mendapat keadilan dan menjadi pembelajaran juga untuk semua teman-teman, pungkasnya. Menanggapi kabar tersebut, John LBF tegaskan dirinya sakit hati terhadap tuduhan yang menimpa perusahaan yang dimiliki olehnya. Saya ini sakit hati dengan tuduhan yang diberikan kepada perusahaan saya. Ada 150 karyawan lebih di perusahaan saya dan gak mungkin ada money laundering atau penipuan semacam itu, tegas John LBF. Selain itu, John juga menunjuk Sunan Kalijaga untuk menjadi pengacaranya dalam menangani kasus yang menimpa perusahaannya itu. Saya menunjuk abang untuk membantu. Ini tuh kasus iri, terbalut emosi jadinya begini. Yang kami duga ini fitnah ya, jelasnya. Pihak John LBF lewat Maci Ahmad menegaskan ingin membuktikan dari PT Adidharma Eka Prana jika John LBF benar-benar melakukan penipuan. Dia yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, siap-siap ada langkah hukum yang nyata dari kami, kata Maci Ahmad, tim kuasa hukum John LBF.